Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan yang megah, hiduplah seorang kakek tua bernama Jaya. Ia adalah sosok sederhana dengan rambut memutih dan wajah penuh kerutan, tanda dari perjalanan panjang hidupnya. Namun, ada sesuatu yang istimewa darinya. Matanya selalu bersinar lembut, memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Pak Jaya dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai orang yang selalu punya solusi atas masalah. Tidak peduli seberapa besar persoalan yang dihadapi seseorang, Pak Jaya selalu mampu memberikan jawaban yang menenangkan. Banyak yang datang kepadanya, bukan untuk mencari penyelesaian instan, tetapi untuk mendengar kata-kata bijaknya yang seringkali mengubah cara pandang mereka. Pada suatu sore yang tenang, seorang pemuda bernama Adi mengetuk pintu rumah Pak Jaya. Adi, yang biasanya ceria, tampak lesu dan penuh kesedihan. Ladangnya baru saja habis diterjang banjir, menghancurkan tanaman yang menjadi sumber penghidupannya. Ia merasa hidupnya telah hancur dan harapannya sirna. "Kakek," ujar Ardi dengan suara parau, "saya sudah bekerja keras, tapi semuanya sia-sia. Apa gunanya berusaha jika hasilnya hanya penderitaan?" Pak Jaya mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela sedikit pun. Setelah Adi selesai bercerita, Pak Jaya tersenyum dan mengajaknya berjalan ke pinggir sungai, tempat favoritnya untuk merenung. Ketika mereka sampai di sana, Pak Jaya duduk di bawah pohon besar yang rindang dan memandang ke arah sungai yang mengalir perlahan. "Adi, apa yang kamu lihat di depanmu?" tanyanya. "Sungai, Kek," jawab Adi singkat. "Benar," kata Pak Jaya. "Perhatikan baik-baik. Sungai ini meskipun kecil, selalu mengalir. Tidak peduli ada batu, ranting, atau apapun yang menghalangi jalannya, air tetap menemukan cara untuk bergerak maju. Apa kamu tahu kenapa?" Adi menggeleng. "Kenapa, Kek?" "Karena air tidak pernah memaksakan jalannya. Ia mengalir dengan tenang, mengikuti arus, dan pada akhirnya selalu mencapai tujuannya," ujar Pak Jaya sambil tersenyum. "Masalah dalam hidupmu itu seperti batu di sungai. Mereka mungkin mengubah aliranmu untuk sementara, tapi tidak pernah bisa menghentikanmu sepenuhnya, kecuali kamu sendiri yang menyerah." Adi terdiam, merenungkan kata-kata Pak Jaya. Dia memandang air yang terus mengalir, meskipun di beberapa tempat tampak berputar karena bebatuan. "Tapi Kek," katanya akhirnya, "bagaimana kalau saya tidak tahu kemana tujuan saya?" Pak Jaya tertawa pelan. "Jika kamu tidak tahu tujuanmu, tidak apa-apa. Air juga tidak tahu kemana ia akan berakhir, tapi ia percaya pada jalannya. Begitu pula dengan hidupmu. Nah, yang penting adalah terus bergerak. Percayalah, selama kamu mau berusaha, hidup akan membawamu ke tempat yang seharusnya." Kata-kata itu mengubah cara pandang Andi. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak berakhir hanya karena ladangnya hilang. Ia mulai bangkit perlahan, membangun kembali ladangnya sedikit demi sedikit, dengan semangat baru. Setiap kali ia merasa putus asa, ia selalu mengingat pesan Pak Jaya. Jadilah seperti air, mengalir tenang, tetapi tak pernah berhenti. Pak Jaya terus menjadi sosok yang dihormati di desa. Orang-orang sering datang kepadanya untuk mendengar cerita-ceritanya yang sederhana, tetapi penuh makna. Hingga akhir hayatnya, Pak Jaya tetap dikenang sebagai kakek bijak yang mengajarkan satu pelajaran penting. Hidup tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus mengalir seperti sungai, kita akan menemukan jalan kita.